Ya, hai, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Ya, di masa pandemi seperti sekarang ini, sehat adalah yang nomor satu teman-teman. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik teman-teman, hari ini kita sudah sampai lagi di rumah cacing, budidaya cacing sutra tanpa lumpur teman-teman. Ya, seperti biasanya kita membahas tentang budidaya cacing sutra tanpa lumpur, salah satu budidaya pakan alami untuk supaya kita bisa merdeka pakan teman-teman. Ya, hari ini kita akan membahas sedikit lebih jauh tentang budidaya cacing sutra tanpa lumpur terkait dengan keunggulannya teman-teman. Ya, di satu tempat budidaya ini kita bisa menghasilkan 3 komoditi sekaligus teman-teman. Ya, 3 komoditi sekaligus dalam satu tempat budidaya. Pastinya yang pertama adalah cacing sutra itu sendiri teman-teman. Ya, cacing sutra dengan hasil yang bersih, organik, dan siap untuk diberikan pada larva ikan air tawar yang kita pijahkan teman-teman. Ya, yang kedua apa? Yang kedua di sini adalah lele teman-teman, ikan lele yang kita pelihara di bak penampungan tempat kita membudidayakan cacing sutra teman-teman. Ya, kenapa ikan lele yang saya pilih di sini? Karena satu hal, ya, ikan lele ini mudah sekali beradaptasi di lingkungan. Ya, apalagi dengan sistem resirkulasi air di sini, pastinya ikan lele ini akan lebih nyaman dalam beradaptasi, kemudian dalam proses pertumbuhannya. Ya, ini satu contoh di satu tempat budidaya kita bisa menghasilkan 3 komoditi. Ya, ikan lele ini gambaran ikan lele yang kami pelihara di bak penampungan sekitar hampir 2 bulan teman-teman, masuk ukuran 46. Ukuran 46 kita masukkan dan ini sudah hampir 2 bulan. Ya, teman-teman yang baru akan memulai ini bisa menjadi referensi. Ya, bisa menjadi referensi bagi teman-teman supaya hasil budidayanya tidak hanya cacing sutra tetapi juga yang lain. Ya. Nah, ini satu gambaran di mana di tempat budidaya kami di bak penampungan kami berikan ikan lele yang nantinya bisa jadi antara 1 bulan ke depan ini bisa siap konsumsi atau siap panen. Ya, memang tidak banyak, kami hanya tebar sekitar 250 setiap petak bak penampungan ini. Ada 2 bak penampungan sekitar 500 ekor teman-teman. Dan pakannya tidak full 100% pelet seperti halnya ikan lele yang kita besarkan di bak khusus untuk pembesaran ikan lele teman-teman. Selain itu juga kotoran ikan lele ini juga akan baik untuk cacing sutra, tetapi perlu diingat kita juga perlu menjaga sistem resirkulasinya karena bisa jadi kotoran ikan lele ini saat sudah lebih dari 3 minggu ini akan sering terjadi atau mengakibatkan penyumbatan di sistem resirkulasi. Ini juga butuh diperhatikan teman-teman. Tetapi tidak mengapa. Asal di sini kita mendapatkan hasil lebih pastinya. Dengan perawatan yang sedikit kita tambah, tapi hasilnya juga berlipat, kenapa tidak? Ya teman-teman, gambaran sederhananya seperti ini. Jadi selain budidaya cacing sutra, menghasilkan cacing sutra itu sendiri, ini di tempat kami berdayakan juga bak penampungannya dengan kami tempatkan ikan lele untuk dibesarkan sampai dengan siap konsumsi teman-teman. Oke teman-teman, selain itu juga yang ketiga apa? Di bak endapan ya, kami tempatkan ikan hias. Ya, ikan hias. Jadi sekali lagi satu tempat budidaya menghasilkan 3 komoditi. Cacing sutra itu sendiri, lele konsumsi, kemudian ikan hias teman-teman. Ya, ikan hias yang kami tempatkan adalah ikan sepat biru, ya, ikan sepat doreng teman-teman. Ini kenapa kami tempatkan ikan sepat? Karena memang ini sebangsa gurami
Ya, waktu itu kita tempatkan gurami, tetapi pertumbuhannya kurang baik dan memang karena lahannya sempit, kami tempatkan di bak pembesaran tersendiri guraminya, dan kami tempatkan ikan hias sepat ini selain memang dapat berkembang biak di situ, fungsi utamanya adalah apabila ada nyamuk atau jentik nyamuk, ini yang menjadi alat bagi kami, membantu kami dalam mengurangi resiko adanya jentik nyamuk di tempat budidaya, teman-teman. Oke, gambaran sederhananya seperti itu, teman-teman, dan selanjutnya kita akan lihat nanti di sini. Pada kesempatan video kali ini akan saya sampaikan proses panen, teman-teman. Ya, di deretan nampan budidaya paling atas, ya, karena sebagian kemarin ada beberapa teman-teman yang menanyakan kapan panennya, ya, ataupun seperti apa panennya. Sebenarnya ada proses panen yang sudah kami upload sebelumnya, tetapi ini berbeda. Ya, bagian paling atas sekitar 1 bulan budidaya, ternyata dari bulan lalu sampai sekarang ternyata pertumbuhan lumutnya cukup luar biasa. Pertanyaannya, apakah bisa dipisahkan dengan mudah lumut ini dari cacing sutranya? Kita akan lihat, teman-teman. Ya, prosesnya sama saja. Kita ambil dengan sesar cacing sutra, kemudian kita bersihkan di air yang ada di bak penampungan, teman-teman. Ya, ternyata lumut yang ada di sana pun cukup mudah kita pisahkan, atau ternyata lumutnya adalah lumut yang sangat halus dengan proses seperti yang bisa kita lihat bersama di sini. Cacing sutranya bisa terpisah dengan lumut, teman-teman. Dan ini gambaran sederhananya atau gambaran mudahnya budidaya cacing sutra tanpa lumpur. Walaupun kenyataannya ada lumpur yang ada di sana, wajar dong, ya, karena ada kotoran lele dan lain sebagainya, ada lumut yang tumbuh, ada sisa makanan, pastinya ada lumpur, tetapi bukan lumpur yang memang kita tempatkan di tempat budidaya, di proses budidaya. Wah, tidak banyak, ya, memang. Ya, kita akan ini di nampan pertama, nanti kita akan lanjutkan, rencananya adalah sekitar 18 nampan yang kita panen, teman-teman. Nanti kita akan lihat seberapa banyak yang kita bisa dapat. Ternyata di nampan pertama kurang banyak tadi, ya, karena sering kita ambil memang untuk pakan ikan hias. Ya, kita akan lanjutkan proses panennya sama seperti ini, teman-teman, ya. Cukup mudah bagi teman-teman yang baru memulai, kemudian atau yang sedang memulai, kemudian ada hambatan cara proses panennya. Saya sampaikan pada teman-teman bahwa proses panen cacing sutra ini cukup sederhana. Ya, bisa kita lihat bersama di sini. Ya, hanya dengan membersihkannya di bak penampungan kita bisa dapatkan cacing sutra yang sudah bersih seperti ini, teman-teman. Ya, ini bisa kita langsung berikan ke burayak atau ke larva ikan lele misalnya yang baru menetas, atau ikan gurame yang sudah mulai hitam, ya, sudah kantong persediaan makan bawaannya sudah tidak ada lagi. Ya, oke, kita sudah sampai selesai di 18 nampan yang kita bersihkan, dan kita sudah tebar lagi masing-masing 50 ml per nampan, dan ini masih ada sebanyak ini, teman-teman, dan ini nanti siap untuk diberikan ke anakan ikan yang baru menetas, anakan lele, teman-teman. Jadi kita tebar lagi 50 ml per nampan sekali, dan sisanya ya tidak banyak, tidak sampai 1 liter, teman-teman, dari 18 nampan yang kita panen hari ini. Jadi kita sudah tebar lagi 50 ml per nampan, kemudian sisanya sebanyak itu, teman-teman. Oke, teman-teman, ya, jadi bagi teman-teman yang baru akan memulai, ini gambaran sederhana di tempat kami. Jadi
tempat budidaya cacing sutra yang bisa menghasilkan nilai tambah selain memang cacing sutra yang dihasilkan dari sana, kemudian lele dan bisa jadi ikan hias. Nah, pilihan ikan hias ini juga bermacam-macam. Kemudian lele ini juga apakah harus lele? Tidak, bisa ikan konsumsi yang lain teman-teman, tergantung dari teman-teman sendiri mau menempatkan ikan apa di tempat budidaya ini teman-teman. Tapi dengan catatan memang asal sirkulasi airnya sudah bisa terjaga dengan baik, maka ikan yang kita budidayakan juga akan bisa berkembang biak atau berkembang dengan baik sesuai yang kita harapkan teman-teman. Ya, ini adalah gambaran tempat budidaya kami yang sudah hampir 1 tahun berjalan teman-teman. Ya, tidak banyak memang yang kita tebar setiap nampaknya seperti yang saya katakan sebelumnya dan seperti video-video sebelumnya, bahwa setiap nampan kita tebar 50 ml atau 50 cc di setiap nampan untuk kita budidayakan. Ya, rencananya memang kita mau lebih dari itu, tetapi kebutuhan di tempat kami memaksakan yang kita tebar sebanyak itu, hanya 50 ml, karena sisanya hasil panennya kita gunakan untuk pakan larva ikan peminjahan lele di tempat kami teman-teman. Ya, jadi sekali lagi budidaya cacing sutra bisa dilakukan. Ya, bisa dilakukan. Kalau saya katakan mudah, semua butuh proses teman-teman. Ya, tetap berikhtiar, berusaha. Kendala pasti ada, tetapi pasti ada solusinya. Itu yang menjadi prinsip kami. Dan kemudian kami berbagi di sini sesuai kondisi yang ada. Saya tidak mengharapkan acungan jempol dengan merekayasa kondisi yang ada di tempat kami, tetapi inilah kondisi yang sebenarnya. Dan ini kemarin kalau teman-teman update video kami sebelumnya, ini adalah nampan uji coba yang kami gunakan tempe gembos, dan ini sudah habis dan kami belum beli lagi. Memang walaupun sudah tenggelam tetapi masih ada tempe gembosnya ya, ada ampas tahu yang menjadi bahan dasar tempe gembos. Dan kemudian kondisinya seperti ini mungkin sekitar 1 minggu ke depan kita akan panen teman-teman. Ya, ini adalah tempe gembos yang sudah berubah menjadi cacing sutra anakan dan cukup luar biasa. Dan yang ada di bawah ini adalah nampan yang juga kami uji cobakan ya, seperti video sebelumnya kita menguji cobakan membandingkan antara tempe gembos, roti tawar dan ampas tahu fermentasi. Dan ini kondisi di hari ke-7 teman-teman. Ya, kalau kemarin update-nya sampai di hari ke-5 kalau tidak salah ya. Dan kita akan segera update lagi untuk perbandingan dari tempe gembos, roti tawar maupun fermentasi ampas tahu di tempat kami uji cobakan sejauh mana efektivitasnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa kembali di video yang selanjutnya. Sekali lagi semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.